Halo Sobat Jelata, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Kali ini saya akan sharing ya emiten yang bergerak di bidang minyak dan gas ya, yang sekaligus juga pemilik Aman Mineral ya. Ini Aman Mineral Internasional yang akan segera IPO juga ya, yang sedang lagi book building ya. Di bulan Juni ini akan IPO nih Aman Mineral. Ya, emiten migas ini akan bagi dividen ya di 12 Juni nih. Nah, seperti biasa sebelum kita membahas dividennya, kita kenalan dulu dengan perusahaannya ya. Di mana perusahaan ini didirikan oleh Arifin Panigoro. Ya, sudah tahu lah ya perusahaan apa nih ya. Jadi almarhum Bapak Arifin Panigoro mendirikan kontraktor pengeboran ya pada 9 Juni 80 ya dengan nama PT Meta FC Pribumi Drilling Company ya. Lalu 92 membangun landasan ya menjadi perusahaan INP ya, lalu melakukan operasi Kalimantan Timur. Nah, 94 baru go public ya, IPO di BEI dan namanya berganti menjadi PT Medco Energi ya. 95 ekspansi ya, siapa nih, menemukan ladang raksasa tahun 96 ya. Lalu 2006 menuju Timur Tengah ya, keren juga ya, 2006 udah menuju ke Timur Tengah ya ternyata Medco ini ya, di Oman ya. Lalu apa nih yang penting-penting aja ya, 2013 mulai masuk energi terbarukan ya, menandatangani kontrak tunggal proyek pembangunan tenaga geotermal ya, di Sarula, Sumatera Utara. Lalu 2016 ya, ekspansi ya, mengambil pemilikan di PSC South Natuna ya, serta akuisisi Aman Mineral Nusa Tenggara. Nah, 2016 tuh ya, akuisisi Aman Mineral ya. Lalu apa nih, 2019 ya, mengakuisisi lagi nih Ophir Energi ya, perusahaan energi operasinya di mana tuh, Tanzania ya kalau nggak salah ya. Oke, itu highlight secara singkat ya. Ya, jadi sampai saat ini berarti 3 segmen bisnis utama Medco itu adalah minyak dan gas ya, lalu energi terbarukan ya, tenaga listrik ya, dia jual listrik juga, dan pertambangan tembaga ya, lewat Aman Mineral ya, tembaga dan emas ya kalau Aman Mineral Internasional ya. Ya, ya ini ya, memiliki saham ya di Aman Mineral Internasional ya. Lalu Medco ini memiliki 14 aset minyak dan gas di Indonesia ya, 12-nya sudah beroperasi, berarti 2-nya masih belum operasi, dan 11 aset di luar Indonesia ya. Oke. Ada di mana tuh ya? Oman, Vietnam, Thailand, Yaman ya. Lalu pada di tahun 2022 tuh komposisinya ya, dia 79% gas ya, gas bumi, dan 21%-nya minyak ya. Dengan biaya produksi $6,9 ya per BOE. BOE ini barrel of equivalent oil ya kalau salah. Jadi gasnya itu karena gas itu misalnya volume ya, sedangkan minyak itu dalam bentuk liquid ya, volumenya ya. Jadi gasnya itu disetarakan dengan minyak ya, dengan cara barrel of equivalent ini ya, barrel of oil equivalent ya, disamakan dalam bentuk energinya tuh ya, biar bisa di compare. Oke. Lalu pada Maret 2022 ya, mengakuisisi asetnya ConocoPhillips nih ya, di koridor di Sumatera Selatan. Ya, lalu Medco juga memiliki PLTS ya. Nah, ini katanya nih produsen PLTS terbesar di Indonesia nih ya. Dan juga memiliki PLTGU ya. Ini PLTGU pembangkit listrik pakai gas bumi nih, berkapasitas 270 MW di Riau. Dan baru beroperasi di 2022 ya. Oke, ini penjualan listriknya 3.993 GWh ya di tahun lalu ya. 21% dari energi terbarukan ya, sisanya dari fossil fuel ya. Fossil fuelnya berarti gas doang nih dia, nggak ada yang batu bara ya ataupun diesel ya. Yang katanya kalau gas kan lebih bersih ya daripada batu bara ya. Oke.
Nah, ini Aman Mineral ya, mulai eksplorasi pada tahun 2017 ya. Kan tadi diakuisisi Medco-nya di tahun 2016 ya. Kapasitasnya apa nih? Memiliki konsentrat tembaga berkapasitas 900.000 ya. Metrik ton per annum ya, metrik ton per tahun berarti. Oke, kita masuk ke bagian kepemilikan sahamnya, di mana pemegang saham utamanya PT Medco Daya Abadi ya 51%, lalu Diamond Bridge 21,46 ya. Jadi sisanya nih ya 27,04 adalah dimiliki publik ya. Nah, ini publik di sini ada institusi asing ya, individu. Nah, individunya 7,73% ya. Apakah teman-teman salah satu dari pemilik Medco nih? Silahkan tulis di kolom komen ya. Oke, lalu ada reksadana, institusi lokal ya, dana pensiun, yayasan, koperasi, bank, dan ada pemerintah Indonesia juga ya, walaupun hanya 0,02% saja. Nah, ini wilayah operasinya Medco ya, tersebar di seluruh Indonesia maupun di luar negeri nih ya. Oke. Jadi yang aman ini ya tembaga ya, dan nanti mungkin emasnya ya mulai beroperasi juga. Ya, itu ada di sini nih ya, ada di Sumbawa ya, kalau nggak salah ya, si Aman Mineral ini tambang ya. Oke. Lalu di luar negeri lainnya nih ya, ada di Meksiko, Libya, Yemen, Tanzania, Oman ya, yang berproduksi berarti yang warna biru nih ya. Di Yaman, Oman ya sudah berproduksi. Yang di Tanzania berarti masih pengembangan ya, Tanzania dan Libya. Oke, ini produksi minyak dan gas ya, dari tahun 18 sampai tahun 2022 ya. Bisa dilihat produksi minyak gasnya nih ya, sempat naik sampai tahun 2020, lalu 2021 turun. Nah, 2002 dia naik drastis lagi nih ya. Berapa persen ya? 60-an persen ya, 60%, 70% lah nah kenaikan ya di 2022 ini. Nah, itu bisa dilihat kenaikannya dari yang koridor ya. Koridor tadi kan yang milik ConocoPhillips ya, yang baru saja diakuisisi ya oleh Medco ya. Makanya dari baru ada masuk ke dalam produksinya si Medco itu tahun 2022 nih ya. Oke, sehingga dia total produksi minyak gasnya makanya bisa naik 60-70% itu karena ada faktor gas nih kalau saya yang dari koridor ya. Oke, ini saya tulis ya, total produksi. Saya bandinginnya 2019 ya, karena yang paling tinggi ini 2019 nih ya, 95,6 ya. Lalu jadi 155,2 itu kenaikannya 62% ya. Oke. Nah, ini juga bisa terlihat ya total produksinya ya, yang naik 60-an persen ya dibandingkan tahun 2021. Lalu cadangan kontingen itu masih banyak nih ya. Cadangan kontingen nih ya kan, saya nggak tahu tadi cadangan kontingen itu apa ya, cadangan 2P juga apa ya. Nah, ini berarti kalau cadangan 2P itu yang sudah komersial nih ya di sini ya. Komersial nih 2P ya. Kontingen itu berarti dia udah dipastikan ada ya, cuman belum masih dalam development ya. Development on hold atau developmentnya pending nih ya. Nah, itu kan contingent ya, contingent resources. Oke, jadi bisa dianggap cadangan lah ya, cadangan kontingen. Oke, lalu ini gas productionnya. Ya, ini tadi pengen nunjukin ya, di koridor itu berarti hanya gas ya, minyak buminya nggak ada nih ya. Ini satuannya tapi SCFD ya, million standard cubic feet per day ya. Kalau tadi di sini kan ya, itu dalam apa nih ya, ini ya, million barrel of equivalent per day ya. Oke, jadi jangan bingung kalau di sini koridor itu nilainya 70,2, terus kenapa di sini 374,3 ya, karena satuannya beda nih ya. Ini satuan volume ya, kalau yang tadi itu kan yang barrel of oil equivalent ya. Oke, nah ini ya yang baru diakuisisi dari ConocoPhillips ya, koridor ini.
Oke, lalu tadi sudah minyak dan gasnya ya, bagaimana yang bisnis tenaga listriknya ya. Di sini bisa dilihat ya total produksinya juga naik nih. Ini apa nih ya? Megawatt atau apa satuannya ya? Enggak ditulis nih. Ya intinya adalah 855-nya itu dari energi terbarukan ya. Sisanya dari pembangkit listrik menggunakan bahan bakar gas ya. Oke, jadi dia ini ya. Power plant-nya ada 7 gas ya, 1 geothermal. Geothermal ini berarti termasuk dari energi terbarukan ya, lalu 1 tenaga surya dan 2 hydro ya. Oh, berarti dia energi terbarukannya ada geothermal, hydro dan tenaga surya ya. Nah, ini yang geothermalnya ya, 350 megawatt ada di Sumatera Utara ya, Sarula Geothermal ya. Oke, jadi panas bumi ya digunakan untuk memanaskan air yang menjadi steam ya, lalu steamnya itu menggerakkan turbin sehingga menghasilkan listrik ya. Oke, lalu yang kedua ini geothermal di Ijen ya, di Jawa Timur ya. Ini ada yang baru nih, belum beroperasi ya. Udah ya. Baru eksplorasi nih tahun 2001 ya, di Bonjol ya, Bonjol di Sumatera Barat ya, 50 megawatt ya. Jadi kemungkinan nanti akan bertambah lagi nih energi listrik dari tenaga terbarukan ini ya. Nah, solar PV-nya itu paling besar ada di mana nih? Bukan paling besar di sini ya, Pulau Bulan ya. Yang paling baru tuh di Sumbawa nih. Oke. Jadi yang beroperasional di Sumbawa, PLTS Atap ya. Yang paling besar tadi di Pulau Bulan ternyata masih studi kelayakan ya. Oke. Lalu energi terbarukan lain tadi ya, air ya. Di mana nih? Cibalupulang ya, dan Pusaka Pariangan. Lalu energi angin sedang mengembangkan ya di daerah Sumbawa. Lalu dia masuk ke kendaraan listrik juga nih ya. Menandatangani MOU dengan PLN, Grab, dan Bank Mandiri. Kami telah menyediakan infrastruktur pengisian daya untuk kendaraan listrik. Dia mensuplai listriknya ya untuk kendaraan listrik. Bikin charging station ini mungkin ya nanti Medco ya. Oke, ini tadi ya yang pembangkit listrik tenaga uap ya, yang Riau 270 megawatt ya, itu baru beroperasi juga nih di tahun 2022 ya. Lalu pada akhir 2002 Meko Power menandatangani perjanjian penggunaan terminal dengan AMNT ya. AMNT ini tadi ya, Aman Mineral ya, untuk mengembangkan dan mengoperasikan terminal regasifikasi. Ya. Jadi listrik ingin bangun pembangkit listrik ya dengan bahan bakar gas ya, 450 megawatt ya, yang akan masuk ke smelter barunya si Aman ya. Jadi kan Aman Mineral punya smelter tuh ya, karena memang diwajibkan pemerintah ya punya smelter untuk mengolah tembaga dan emasnya si Aman Mineral ya. Oke, jadi ini kalau udah jalan ya, pembangkit listrik 450 megawatt itu pasti akan menambah pendapatan Medco lebih besar lagi gitu ya. Oke. Nah, ini saya ambil dari prospektusnya Aman Mineral Internasional ya, yang sedang book building nih untuk IPO ya. Jadi Aman Mineral itu ini ya, mengoperasikan tambang tembaga dan emas terbuka ya di Batu Hijau, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat ya. Jadi bilang nih ya, AMNT adalah produsen tembaga dan emas terbesar kedua di Indonesia setelah tambang Grasberg yang dioperasikan PT Freeport. Itu ya, tambang terbesar kedua setelah Freeport ya. Jadi bisa dibayangkan potensi pendapatan dari Aman Mineral ya, pasti Medco-nya kecipratan ya. Oke. Kalau nggak salah IPO-nya bakal menggalang dana berapa tuh? Jumbo nih sekitar 12 triliun ya kalau nggak salah ya, IPO Aman Mineral ya. Nah, Medco tuh punya berapa persen di Aman Mineralnya? Ini di sini ya. Sekarang ya, sebelum IPO dia memiliki 21,3% ya. Tapi nanti setelah IPO ya, karena akan ada saham yang dimiliki oleh masyarakat ya, masyarakat nanti memiliki 10% ya, sehingga
saham-saham komposisi pemilik sebelumnya itu pasti berkurang ya. Nah, aman dari 23,13% akan menjadi 20,81% ya. Oke, terus pemilik aman lainnya bisa lihat di sini ya, PT Sumber Gemilang Persada, AP Investment, ada Medco lagi sih ya, Medco Service Indonesia nih, 3,62 ya, mungkin anak usahanya Medco Energi nih. Oke, jadi lumayan banyak nih, ya banyak banget lah malah ya, kalau 20% mungkin ditambah 3,62% ya pemilikan Medco. Nah, kalau pertambangan tembaganya ini sudah menghasilkan nih berarti ya, yang dari Sumbawa tadi itu ya, dimana produksinya naik banyak nih ya, terutama emasnya ya, dari 156 ke 730 ya. Oh, berarti emasnya juga udah nih, bukan tembaganya doang. Dulu tembaga doang soalnya. Oke, mungkin nanti setelah smelter jadi gitu ya, akan lebih banyak lagi nih produksi tembaga dan emasnya. Karena ingat ya, ini tadi dibilangnya tambang tembaga dan emas terbesar kedua di Indonesia nih setelah Freeport. Oke, lalu ini beberapa perjanjian baru gas alam ya, yang baru dibuat di tahun 2002 nih ya, menjual listrik ke PLN, ke PGN ya, kok PLN sih ya, ke PGN ini semuanya, PGN, PGN ya, ini apa nih, Pertagas ya, PGN ya, sama lah, subholding gas Indonesia semua nih ya. Oke. Lalu perjanjian baru minyak buminya cuman ada 2 nih ya, antara dengan Pertamina ya, Pertamina dua-duanya ya. Nah, ini beberapa aset minyak dan gasnya si Medco ya, misalnya di Natuna, di koridor tadi ya, Sumatera Selatan, di Sulawesi Tengah, Aceh ya. Silahkan teman-teman pause saja video ini kalau mau baca detailnya ya. Dan ini masa-masa kontraknya ya, masih ada yang sebentar lagi 2027, ada yang 2000 sampai 2042 ya. Oke. Lalu ini yang di luar negeri ya, misalnya di Thailand ya. Lalu di Vietnam, di Yaman, di Oman, ya, Meksiko, Libya ya. Dan ini Tanzania ya, yang tadi dia mengakuisisi Opir ya di tahun 2019 nih ya. Oke, bisnis lainnya nih ada PT Api Metagraha ya, nih ya. Apa nih? Memiliki gedung ya. Berarti nyewain gedung juga nih, berarti nyewain kantor ya. Lalu ada Expand Petrobras ya. Ini mungkin memelihara rig pengeboran ya. Lalu ada pengoperasian pipa nih ya. Dia mengoperasikan pipa juga nih. Ini juga pipa nih ya, Trans Asia Pipeline ya. Oke. Mengoperasikan lebih dari 1000 km pipa gas. Oh iya, berarti dia menjual jasa penyaluran ya lewat pipa nih. Lalu Donggi Senoro nih ya, lumayan terkenal juga nih ya. Ini patungan dengan konsorsium Mitsubishi, Kogas dan Pertamina ya. Ini apa nih? Satria Raksa Bumi Nusa ya, di bidang jasa keamanan. Wah, mungkin jasa keamanan untuk ini ya, banyakan dari ini juga nih, untuk menjaga keamanan aset Medco Energi ya. Oke, sebelum kita masuk ke laporan keuangan ya, tadi itu sudah kita kenali perusahaannya dan bisnisnya seperti apa ya. Terima kasih untuk teman-teman sudah subscribe dan like video-video di channel Investor Berata. Untuk yang belum, silahkan subscribe dan klik loncengnya. Oke, kita lanjut. Ya, di tahun 2022 bisa dilihat pendapatan Medco ini naik banyak ya, 91%, dan juga net income-nya naik 1073%. Luar biasa sekali ini di tahun 2022 performance-nya. Mungkin salah satu faktor tadi ya, peningkatan produksi gasnya ya tadi ya, di koridor itu ya, Sumatera Selatan ya. Ya, dimana ketika tahun 18, 19 dan 20 dia mengalami kerugian ya. Mungkin setelah melakukan akuisisi banyak tadi ya, yang Tanzania, yang beli Aman Mineral ya. Ditambah mungkin pandemi ini, jadi di 2020 masih loss ya, 2,8 triliun.
Tapi tahun 2001 mulai bangkit 672 miliar sampai sekarang nih 2022 jadi 7,88 triliun ya profitnya. Ya dimana pendapatan itu ya penjualan Medco ya mayoritas masih di Indonesia nih ya, di tahun 2022 ya. Berapa nih? 60%-an kali ya. Ya. Dimana tahun 2021 ya itu hampir-hampir masih dekat lah ya perbedaan antara penjualan Indonesia dan ke luar negeri ya. Tapi di tahun 2022 ya ini meningkat banyak ya penjualan domestik ya. Oke, lalu pendapatan berdasarkan pelanggan ya bisa dilihat di sini pihak berelasinya maksudnya yang masih ada hubungan dengan Medco tuh hanya sedikit ya. 2,581 ini 2 juta ya. Tapi ini dalam dolar nih ya, dalam dolar Amerika. Itu hanya 2.500.000-an ya. Sedangkan total pendapatan kan ini ya 2 miliar dolar ya. Jadi ini hanya 0,01 lah nih, 0,01% ya yang dijual ke pihak berelasi dengan Medco ya. Lalu pelanggan dalam negerinya 1, ini ya paling besar ya tadi ya. Nah pelanggan siapa aja tuh ya? Nah dalam negerinya ini nih PGN sama Pertamina nih ya, PGN dan Pertamina. Lalu ada Sembcorp Gas ya, ini dari negara mana nih ya? Glencore Singapura ya, ini nama negaranya jadi tahu Singapura ya. Sembcorp silakan teman-teman googling tuh ya dari mana ya. Berarti PGN dan Pertamina menyumbang berapa tuh? 26,24%-an ya terhadap total pendapatan di tahun 2022. Tahun 2021 belum ada nih Pertamina ya. Berarti pelanggan baru nih. Mungkin udah ada tapi tidak lebih dari 10% ya, karena ini hanya yang lebih dari 10% nih yang dituliskan di laporan keuangan ya. Oke. Lalu lanjut bagaimana kuartal satunya ya. Kuartal satunya revenue-nya masih naik 20% ya, tapi profitnya turun sedikit nih ya, 3% ya. Ini karena COGS-nya naik ya, naik hampir 50% naik ya COGS-nya ya, kos produksinya ya. Walaupun OPEX-nya sih berkurang ya, berkurang 19% ya. Tapi COGS-nya nih naik banyak nih, hampir 50%. Ya bagaimana prospeknya di tahun kota-kota mendatang ini cukup menarik untuk diperhatikan ya. Ya dimana crude oil juga harganya masih di 72 ya, masih di atas harga oil di tahun 19 dan 2020 dan 2021 ya. 2021 di sini ya. 2022 kan dia naik banyak sampai 10 ya dolar per barel ya. Yang gas ini jauh lebih dalam ya turunnya ya. Oke. Sudah harga seperti di ketika zaman pandemi ini ya. Masih lebih tinggi dari zaman pandemi 2020 ya. Tapi sudah di bawah harga rata-rata tahun 2019 nih kayaknya. Kecuali nanti kalau dia rebound lagi ya. Oke. Nah, ini saya iseng aja nyari ya. Sebenarnya perusahaan itu akan untung ya. Perusahaan minyak itu akan untung kalau harga minyak dunia tuh berapa sih gitu ya. Nah, ini data dari Statista, tapi ini di Amerika ya. Jadi untuk ladang-ladang yang baru ya, itu break even point-nya lebih tinggi ya dibandingkan ladang-ladang yang sudah lama beroperasi nih. Ya, mungkin ladang baru tuh belum maksimal tuh ya efisiensinya ya. Jadi kalau bisa dilihat di sini ya, kalau ladang yang sudah beroperasi cukup lama itu break even point-nya cukup, harga minyak buminya itu cukup 23 sampai 38 US dollar per barel ya. Nah, cukup segitu udah bisa untung tuh ya katanya. Oke, kalau ladang yang baru tuh sekitar 48 sampai 69 ya. Tadi kan harga minyak buminya saat ini ya sekitar 70-an lah ya. Jadi kalau perusahaan minyak buminya Amerika masih untung nih ya. Karena BP-nya cukup di harga 23 sampai 38 ya. Oke, itu sedikit informasi saja. Untuk rasionya tadi teman-teman silahkan cek ya. Berapa tuh ya? Saya lupa masukin tuh ya. Oke, lalu di sini
chartnya ya masih downtrend ya dari awal Januari nih ya, walaupun sudah sedikit melandai nih, sedikit sudah mulai sideways ya. Nah, si Medco ini ya sebelumnya sih rutin ya, dari tahun 2006 sampai 2015 dia rutin membagikan dividen, tapi setelah itu absen ya, dan baru membagikan dividen lagi di Agustus ya. Jadi laba profit 2021 dibagikan di 5 Agustus 2022 ya. Mungkin diantaranya ini dia lagi butuh dana banyak ya untuk mengakuisisi sana sini ya. Nah, laba di tahun 2022 itu sudah dibagikan juga tuh ya, dividen interimnya di Agustus 2022 sekitar Rp14,85. Nah, dividen finalnya akan dibagikan lagi nih ya, sebesar Rp23,68, di mana harga saham terakhir 31 lagi, salah mulu saya tanggal ini ya. Ini harga kemarin ya di 7 Juni itu Rp905, sehingga dividen yieldnya 2,61% lah. Tapi ini kan sebelumnya udah dibagikan ya 14. Jadi total dividen yang dari laba 2022 itu 14,8 ditambah 23 ya. 37,38 ya, 38,4an ya. Nah, itu silakan teman-teman kalkulasi sendiri itu berapa berarti dividen yieldnya ya. Kalau teman-teman sudah dapat juga nih tahun lalu nih dividennya. Oke, kumdatnya 12 Juni ya. Oke, demikian informasi dari saya. Mohon maaf tadi bagian rasionya ada kesalahan teknis ini, tidak tampil di slide saya ya. Oke, bisa teman-teman cari mandiri ya. Oke. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam jelata.